Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mempraktikkan bagaimana pembuatan animasi sederhana menggunakan Microsoft PowerPoint. Sebelum melangkah atau melakukan praktikum ini, diharapkan mahasiswa sudah melaksanakan percobaan atau praktikum mengenai pengenalan atau pembuatan slide dari menggunakan Microsoft PowerPoint. Juga mahasiswa diharapkan sudah mengenal ribbon-ribbon yang digunakan pada Microsoft PowerPoint. Terlebih untuk kesempatan kali ini kita akan banyak menggunakan desain, insert, ya, kemudian nanti akan kita tambahkan animasi dan transisi dari masing-masing slide. Oke, jadi yang pertama adalah pembuatan objeknya. Jadi sebelum kita membuat animasi dari sebuah objek, tentu saja kita harus membuat sebuah objek. Di sini sebelumnya, pada praktikum sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara membuat atau menambahkan bentuk atau shape di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi kita harus masuk ke ribbon insert, kemudian pilih shape, dan juga memilih shape mana yang akan kita gunakan sesuai dengan apa yang ingin kita buat. Setelah shape-nya itu dimasukkan, kemudian kita buat semirip mungkin dengan objek yang ingin kita animasikan. Misalnya di sini saya ingin menganimasikan 3 objek atau 3 gambar. Yang pertama adalah glass beaker, kemudian ada agitator atau pengaduk, dan juga ada hot plate. Ya. Jadi kita buat objek 2 dimensinya atau gambar 2 dimensinya yang menyerupai 3 gambar realnya atau 3 gambar nyatanya. Ya, jadi di sini ada glass beaker yang berisi dengan larutan. Jadi kalau glass beaker itu kan dia ada sedikit moncong ya di bagian tepi atas dari gelasnya. Nah, ini bisa kita ubah-ubah dengan cara kita masukkan dulu shape rectangle atau shape dengan bentuk persegi, kemudian kita ubah fill-nya atau gambar warnanya dengan no fill, karena glass beaker ini kan transparan ya kalau kita lihat. Kemudian outline-nya kita ubah menjadi sedikit abu-abu, dan juga kita tebal outline yang dari gambar yang ingin kita buat. Setelah membuat ini, kita tinggal buat sudut-sudutnya ini menjadi sudut atasnya agak moncong sedikit, kemudian sudut bawahnya itu dia agak tumpul. Dengan cara klik kanan pada objeknya, kemudian pilih edit point. Kalau kita zoom, kita bisa mengedit point dari gambar yang kita inginkan. Nah, seperti itu, kita edit sesuai dengan gambar yang ya. Oke, setelah diedit, kemudian kita tambahkan moncongnya di bagian atas, kemudian kita edit point lagi. Kita lihat sini, dan kita atur poinnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Apabila kita ingin menambahkan poin lagi atau mengedit poin lagi, ya kita tinggal melakukan hal yang sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tambahkan rectangle lagi untuk mengisi air di bagian glass beaker-nya. Sesuai dengan apa yang telah dibuat di sini. Ada glass beaker berisi dengan larutan dan juga agitator.
dan juga hot plate. Hot plate ini biasanya terdiri dari dua tombol atau dua pengatur. Yang pertama adalah untuk mengatur suhunya, dan yang kedua adalah untuk mengatur kecepatan putar dari magnetic stirrer-nya. Setelah kita buat, kita tinggal menambahkan animasi. Jadi langkah kedua yang kita akan lakukan adalah menambahkan animasi supaya objek yang kita buat tersebut dapat bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Caranya adalah masuk ke toolbar animasi atau animation. Kemudian di sini Anda akan dapat memilih beberapa opsi untuk animasi. Di sini kalau kita lihat ada 3 opsi utama, yang berwarna hijau, kemudian yang berwarna kuning, dan warna merah. Ini fungsinya beda-beda. Jadi yang berwarna hijau ini biasanya untuk entrance, yaitu untuk digunakan untuk animasi yang bergerak masuk dalam slide aktif. Kemudian emphasis yang berwarna kuning ini biasanya digunakan untuk yang bergerak animasi yang bergerak pada slide aktif. Jadi tidak ada gerak masuk ataupun gerak keluar. Kemudian exit ini kebalikannya dari entrance, itu biasanya digunakan untuk animasi yang bergerak keluar atau menghilang dari slide. Nah, tinggal kita pilih animasi mana yang ingin kita gunakan. Kemudian setelah memilih animasi, yang harus kita lakukan adalah memilih jalurnya. Sebenarnya jalur di sini sudah ada beberapa jalur yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint, tapi untuk lebih mudahnya kita bisa mengcustom atau membuat jalur gerakan animasi kita sendiri dengan custom pad. Atau Anda bisa memilih juga jalur yang biasa digunakan atau pad yang biasa digunakan dari template yang sudah tersedia. Cancel, kita akan menggunakan custom pad. Misal seperti ini ya. Jadi saya menginginkan, saya membuat objek bola, kemudian saya menambahkan animasinya. Animasinya itu bisa kita lihat di animation pen di sini. Ya, saya menambahkan bentuk oval atau objek oval di sini dengan entrance emphasis. Kalau kita klik, kita bisa melihat apa animasi yang kita gunakan. Jadi di sini saya gunakan emphasis. Kalau kita play all, maka bolanya itu akan bergerak sesuai dengan jalur yang saya tetapkan pada awalnya tadi. Cara menetapkan jalur ini, Anda bisa mengklik terlebih dahulu objeknya, kemudian kita pilih custom pad, kemudian di custom pad ini Anda harus menambahkan titik awal atau titik mulai dan titik akhirnya. Misal saya ingin membuat gerakan lingkaran, maka saya harus menambahkan lingkaran untuk membuat animasi tersebut bergerak melingkar. Begitu juga dengan yang zigzag tadi atau yang memantul tadi. Jadi Anda bisa mengcustom semua gerakan pada objek dengan cara membuat custom pad untuk masing-masing objek tersebut. Selain itu, Anda juga bisa menambahkan animasi lain ya, dengan add animation. Jadi tidak hanya satu animasi emphasis saja. Mungkin setelah emphasis Anda ingin menambahkan animasi exit untuk menghilangkan bola tersebut, Anda bisa menambahkannya pada tools add animation di advanced animation. Untuk menampilkan
settingan atau pengaturan pada pembuatan animasi ini, Anda bisa membuka animation pen di sini dan melihat apa saja yang telah Anda tambahkan pada objek tersebut. Selain itu, Anda juga bisa mengatur waktu dari masing-masing animasi yang Anda tambahkan atau jalur atau pad yang Anda tambahkan. Di sini saya memulai mungkin setelah 2 second. 2 second. Apabila saya mulai, maka dia akan menunggu sampai 2 second dulu, baru memulai animasinya. Oke. Itu untuk pengaturan waktunya. Kemudian, di sini juga Anda akan menemukan timing. Timing ini maksudnya untuk mengatur seberapa lama waktu yang Anda inginkan pada saat menjalankan sebuah animasi. Di sini saya memilih durasinya 10, artinya 10 second, satuannya second atau detik. Kemudian di sini saya memilih with previous. Jadi with previous ini artinya animasi tersebut dimulai bersamaan dengan animasi yang di atasnya. Di sini kita bisa setting sama animasi yang di bawahnya nanti, kita bisa setting sama dengan animasi yang di atasnya, yang telah kita tambahkan. Jadi di sini kalau kita lihat ya, bolanya ini pada titik akhir itu dia agak berbeda dengan bola pada titik awal warnanya, karena di sini saya menambahkan efek warna yang saya tambahkan dari fill color. Jadi di fill color ini Anda bisa menambahkan bagaimana warnanya tersebut dapat berubah. Ini dulu, kemudian saya add animation, kemudian saya pilih fill color. Di sini fill color saya atur sesuai dengan penjelasan tadi with previous, supaya saya dapat merubah, mengganti-ganti settingan waktunya. Kemudian durasinya saya buat sama, yaitu 10. Maka kalau kita jalankan, bolanya ini semakin lama animasi yang kita jalankan, maka warna bolanya akan berubah. Itu dengan menambahkan add animation, kemudian pilih fill color. Perubahan warnanya juga bisa kita edit dengan cara mengklik fill color atau animasi fill color tadi, kemudian kita cari efek option di bagian animasi. Nah, efek option di sini kita bisa memilih warna yang kita inginkan sebagai warna akhir dari bola yang kita animasikan. Misal di sini saya memilih warna akhirnya itu berubah menjadi hijau. Nah, kalau kita mulai semuanya, bolanya ini perlahan-lahan semakin lamanya waktu menuju waktu akhirnya dia akan berubah menjadi hijau. Begitu juga dengan warna-warna yang lain. Itu untuk animasi. Jadi kalau misal saya buat animasi dengan pad lain, dia akan menjadi seperti ini. Saya mulai ya, bola sama seperti tadi, memantul-mantul dan berubah warna. Kemudian setelah bola ke-1 atau bola pertama ini selesai melaksanakan atau animasinya selesai, maka saya menambahkan pad lain atau jalur lain untuk bola yang kedua. Ya, kalau kita lihat di sini di animation pen-nya, di bola pertama itu saya menambahkan custom pad dan juga perubahan warna di sini ya. Di sini saya memilih fill color. Kemudian di bola kedua, kalau kita lihat
startnya ini atau titik mulainya ini dia memulai setelah animasi sebelumnya selesai. Atau dengan cara mengklik after previous. Artinya dia akan memulai animasi otomatis setelah animasi sebelumnya selesai. Itu untuk pengaturan jeda animasi. Kemudian ini tadi untuk animation pen mungkin sudah dijelaskan, dan juga pengaturan waktunya. Jadi on click, kalau kita pilih on click pada animasi tersebut, artinya animasi tersebut akan mulai secara manual setelah kita klik. Atau kemudian dengan with previous, animasi tersebut akan memulai animasinya saat masuk pada slide show pada slide tersebut. Atau bisa kita gunakan animation pen untuk memulainya. Jadi ada dua cara, dengan cara slideshow pada slide tersebut, animasinya akan memulai secara otomatis. Atau dengan after previous. Nah, dengan cara after previous ini, Anda bisa memulai animasinya secara otomatis setelah meninggalkan slide atau animasi sebelumnya. Ya. Kita lihat contohnya di sini. Pada kasus 1, sini saya menganimasikan proses leaching. Proses leaching itu adalah proses pelarutan beberapa mineral menggunakan pelarut asam atau menggunakan pelarut basa. Jadi proses leaching di laboratorium ini biasanya digunakan dalam wadah glass beaker, dan pengadukannya dilakukan menggunakan agitator eksternal dan menggunakan hot plate untuk pemanasan. Adanya mineral terlarut yang larut atau bereaksi dengan pelarutnya sepanjang waktu. Kemudian hanya tersisa lapisan abu atau partikel atau mineral yang tidak bereaksi, artinya tidak terlarut pada pelarutnya, maka padatan tersebut akan menjadi produk padat, tetap pada fase padat, tidak ikut melarut. Jadi begini bentuk objek yang saya buat. Jadi di sini ada glass beaker, kemudian ada partikel padatan mineral awal ya yang berwarna kuning, kemudian ada agitator eksternalnya, dan juga ada hot plate-nya. Di mana hot plate-nya ini ada indikator untuk merubah suhu dari hot plate-nya tersebut. Suhunya ini akan ditransferkan ke dalam glass beaker dan memanaskan larutan yang ada di dalamnya. Di sini juga saya menambahkan indikator suhu, perubahan suhu dari suhu standar 25 derajat Celcius hingga suhu target yaitu 95 derajat Celcius. Kalau kita lihat animasinya akan menjadi seperti ini. Apabila saya merubah tombol suhu pada hot plate-nya ini, maka suhunya akan perlahan-lahan, indikator suhu akan perlahan-lahan naik menuju target suhu yang saya inginkan. Dan juga adanya perubahan warna pada larutan, ya, karena karakteristik atau ciri-ciri proses leaching itu adanya perubahan warna pada larutan karena ada zat yang terlarut. Kemudian kalau kita lihat juga bolanya di sini ada perubahan warna karena adanya zat yang telah terlarut, hanya meninggalkan lapisan abunya atau zat-zat yang tidak terlarut. Kemudian agitatornya tadi sedikit bergerak, menandakan agitator tersebut itu bergerak memutar sesuai dengan arah gerakannya. Jadi kalau saya putar menggunakan animation pen di sini, ya, maka akan jadi seperti ini. Kita lihat perlahan-lahan semua animasinya bergerak,
yaitu tombol pada hot plate, kemudian indikator suhu, kemudian partikel di dalamnya juga ikut bergerak karena adanya pengadukan, dan juga adanya perubahan warna pada partikel tersebut karena ada zat terlarut, dan juga agitatornya ikut bergerak. Dan pada pelarut yang awalnya berwarna biru di sini akan berubah perlahan-lahan menjadi berwarna kuning karena zat terlarutnya kemungkinan adanya warna kuning pada zat yang terlarut. Oke, itu untuk contoh yang pertama menggunakan leaching. Kemudian untuk contoh yang kedua, kasus 2, ini adanya pembuatan animasi pengaliran fluida pada 2 tangki yang berbeda ketinggian menggunakan sebuah pompa. Jadi semisal saya ingin menganimasikan sebuah air tanah yang saya pompa ke dalam sebuah tandon atau tangki yang berbeda ketinggian, biasanya digunakan sebuah pompa. Jadi animasinya akan jadi seperti ini. Perlahan-lahan airnya tersebut akan dipompa masuk ke tangki tandonnya menggunakan sebuah pompa. Kalau kita lihat di sini airnya juga itu akan masuk ke dalam pipanya. Karena pipanya ini diasumsikan merupakan pipa yang transparan, maka airnya tersebut akan tergambar di dalam pipanya itu juga. Sehingga pada akhir animasi ini, semua air pada air tanah ini dipindahkan ke arah tangki tandonnya. Ya. Oke, mungkin itu penjelasan untuk praktikumnya. Sekarang tugas untuk praktikumnya adalah membuat animasi sederhana menggunakan PowerPoint. Jadi buat satu animasi berhubungan dengan proses kimia atau fenomena-fenomena teknik kimia. Bisa menggunakan pengaliran fluida, atau bisa menganimasikan sebuah reaksi, atau ekstraksi, atau proses-proses pemisahan atau separasi, atau proses penyerapan atau absorpsi, dan lain sebagainya. Animasi dibuat minimal paling singkat itu selama 15 detik. Jadi gunakan kreativitas Anda untuk membuat animasi ini untuk lebih dapat menggambarkan proses-proses kimia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pengantar pembuatan animasi sederhana ini. Saya harapkan Anda bisa memahami dan menerapkan apa yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.